Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2-3 tahun yang lalu, tuh ada seorang murid SMA. Pada waktu itu dia kira-kira kelas 2 SMA. Namanya Hansel Samuel. Dia bikin satu petisi untuk mengajak orang-orang bersikap terkait dengan pengelolaan dana persembahan di gereja. Nah, apa yang melatar belakangi Hansel Samuel sampai melakukan hal seperti ini adalah ketika dia melihat tampilan pendeta di mana ia bergereja itu, dia merasa kok kayaknya nggak cocok nih dengan kondisi gereja di mana dia ada. Sementara gereja di mana dia ada dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, tapi dia lihat pendetanya kok tampilnya hebat banget ini. Lalu dia mencoba untuk membuat semacam perhitungan kecil kalau ada 1.000 orang yang setiap bulan memberikan persembahan 100.000, maka akan ada 100 juta. 100 juta itu dalam perhitungan Hansel cukup untuk membuat gerejanya menjadi lebih baik lagi. Tapi ini alih-alih gerejanya menjadi lebih baik, pendetanya yang justru menjadi lebih baik. Keprihatinan seperti ini tentu saja bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Orang bisa mengatakan, ya karena kamu bukan pendeta, jadi kamu tidak bisa menikmati itu semua. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa ya inilah keprihatinan yang ada. Nah, di relasi kali ini, gereja melawan korupsi, kita akan membahas lebih jauh lagi hal-hal seperti ini. Ya, mungkinkah korupsi muncul di gereja? Mungkinkah seorang pendeta melakukan korupsi? Kalau mungkin, apa? Kenapa? Lalu bagaimana kita mencoba bersikap? Bagaimana gereja mestinya melakukan hal-hal yang lebih baik ketika korupsi misalnya terjadi? Untuk itu bersama-sama dengan saya, Calvin, sudah hadir di relasi. Ada 2 narasumber kita, Pendeta Hendrik Lokra. Saya biasanya panggil beliau Hello. Bung Hello, apa kabar? Baik. Ya, Pak Pendeta Hendrik Lokra ini adalah sekretaris eksekutif dari Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan narasumber yang kedua adalah Pendeta Adama Sihite. Beliau dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Bersama saya ini 2 orang besar. Betul-betul besar mereka. Ya. Oke. Saya akan mulai dengan Bung Helo. Ini kebiasaan, mestinya saya tetap harus panggil beliau Pak Pendeta ya, tapi ini karena kedekatan jadi suka lupa-lupa kalau beliau pendeta. Jadi Pak Pendeta Lokra, apa sih yang menjadi latar belakang pemikiran sehingga gagasan ini muncul di PGI ya, membahas gereja melawan korupsi? Ya, jadi saya lihat kita di relasi sampai hari ini itu tidak berdiri sendiri. Perjalanannya sudah cukup panjang. Dalam pengalaman PGI itu dari tahun 64 sudah pernah ada sikap gereja terkait dengan korupsi, karena korupsi sejak zaman itu sebetulnya sudah cukup mengganggu kehidupan kebangsaan. Jadi dalam pengamatan PGI dalam hal ini, apakah memang ditengarai bahwa korupsi itu bisa muncul di gereja? Sangat mungkin muncul di gereja. Dan sebetulnya korupsi sudah ya di dalam Alkitab kita belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman kesaksian Hofni dan Pinehas, ya anak-anak Imam Eli itu melakukan tindakan-tindakan korupsi, artinya persengkongkolan, mengambil yang bukan haknya. Dan dalam sejarah perjalanan bangsa ini juga kita melihat bahwa korupsi ini kalau tidak diberantas sebetulnya sangat mengganggu kehidupan kebangsaan kita, karena banyak masyarakat yang masih miskin. Dan karena itu PGI dalam sejarahnya dari tahun 64, kemudian tahun 2011 di sidang MPL di Maluku Utara juga itu diangkat menjadi satu tema, dan beberapa pesan pastoral pasca PGI itu diangkat menjadi tema.
Tapi kami pikir, Bung Calvin, kayaknya kalau dia diangkat sebagai sebuah wacana, pesan pastoral, surat himbauan dan segala macam, sepertinya dia hanya sebagai sebuah pesan biasa, kosong. Nah, itu persoalannya. Persoalannya, Jadi, kalau lembaga sekaliber PGI sudah mengangkat sebuah isu menjadi pesan pastoral, maka sejatinya ini bukan lagi isu yang sembarang-sembarang, yang Ya. ecek-ecek gitu ya. Pasti PGI melihat bahwa ini isu yang sangat sangat penting, sangat penting, krusial, ya, sangat krusial. Kenapa menurut kawan-kawan di PGI, kenapa sih kok bisa di gereja bisa muncul ini persoalan korupsi seperti ini? Apa tadi Bung Helo sudah bercerita kan soal ya, di Alkitab ada nih, Ya. anak imam pula, ya kan? Ya kalau urusan Alkitab Pak Pendeta lah ya yang lebih ini. Perumusnya. Ya, jangan-jangan ketika orang-orang Kristen membaca Alkitab lalu mereka berpikir gini, oh ya dulu aja boleh, dulu aja bisa terjadi. Iya. Apakah lalu itu juga memberi semacam legitimasi sehingga korupsi di gereja bisa terjadi pada masa sekarang? Justru ada pelajaran-pelajaran yang dalam Alkitab, cerita-cerita terkait dengan pengalaman. Jadi gini, korupsi itu potensial terjadi kepada siapa saja. Ya, Potensial merugikan siapa saja, dan potensial korupsi itu bisa berlaku di siapa saja. Oh, Jadi Bung Calvin potensial menjadi pelaku korupsi atau jadi korban sekaligus. biasanya korban. Daripada tindak pidana korupsi, ya biasanya Saya biasanya ada pada posisi korban. Memilih ya. kita semua jadi posisi korban. No, bukan. Karena gini, sependek yang saya tahu ya, kalau seorang koruptor istilahnya begitu, biasanya mereka adalah orang-orang yang ada pada posisi tertentu, berjabatan. Punya jabatan. Nah, jadi karena dia berjabatan, dia punya wewenang, dia punya sesuatu, itu yang kemudian membuat dia bisa korupsi. Tapi itu menurutku lah ya. Oke. Apa yang kira-kira PGI ya dalam hal ini mau lakukan? Sebab kan PGI menjadi wadah, menjadi payung dari gereja-gereja di Indonesia, dan ketika PGI melihat bahwa waduh ini udah nggak bisa dibiarin nih gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Jadi gini Bung Calvin, jantung dari persoalan korupsi itu adalah masalah moral. Jadi kalau kita hanya mengharapkan ini, persoalan ini diselesaikan oleh lembaga anti korupsi seperti KPK, ICW, dan kawan-kawan kita yang lain, ini masalah nggak selesai. Karena kalau mereka akan memperlakukan atau melakukan pendekatan dari segi hukum. Hukum, betul. Tapi jantung persoalan korupsi ini bukan sekedar masalah hukum. Ini masalah budaya, ini masalah moralitas. Dan disitulah peran pentingnya stakeholder masyarakat seperti PGI, NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga keagamaan lain. Dan kami setelah melihat bahwa situasinya tidak memungkinkan seperti itu, ya pesan pastoral, pernyataan-pernyataan, surat-surat yang kita buat, kita turunkan dalam bentuk yang lebih praktis, bisa memandu masyarakat. Apa bentuk yang praktis? Jadi relasi. Kan bikin relasi ya, gereja melawan korupsi. Kami sudah punya modul gereja melawan korupsi. Oke. Sudah punya buku panduan, dan itu kerjasama dengan KPK. Yang itu maksudnya panduan untuk korupsi atau? Panduan anti korupsi. Oh, maaf, harus clear, harus jelas. Harus anti korupsi dong. Harus anti korupsi. Ya jangan nanti orang cari gitu kan. Oh, ini ada panduan nih menarik. Ah, itu dia. Step by stepnya ya. Itu. Jadi kan bagaimana bisa cara orang menghindar supaya nggak dapat. Memang kalau kita ngomong dengan kawan-kawan di KPK itu, semakin banyak orang tahu tentang apa itu korupsi, justru disitulah peluang mereka melakukan tindak pidana korupsi. Itu. Makin dia ngerti soal definisinya. Kadang-kadang ya seperti itu, memang harus ada penjelasan yang lebih clear supaya orang tahu ya di mana batas-batas kewenangan, batas-batas apa yang dia harus lakukan dalam sebagai masyarakat, sebagai warga gereja begitu. Oke, nanti aku ke Pak Pendeta Sihite, tapi akan lebih detail di Pak Pendeta Sihite. Tetapi bagaimana PGI melihat tren atau sesuatu yang sempat muncul belakangan itu ya, tentang
pastor in style. Saya lihat Pak Pendeta Hendrik Lokra ini juga in style. In style. Gimana kira-kira? Apakah pastor in style itu otomatis harus dicurigai? Oh, ini korupsi nih, seperti tadi ya, keprihatinan Hansel Samuel terhadap pendetanya. Kalau saya pikir ya pastor in style itu mesti membawa nilai-nilai anti korupsi. Jadi anti korupsi itu harus menjadi budaya, harus menjadi value yang kita tanamkan di tengah-tengah warga gereja, di tengah-tengah bangsa dan negara, masyarakat kita. Dan itulah style kita, hidup sederhana, dan karena itu PGI selalu mengangkat tema keugaharian. Oke. Ya, ada 9 nilai anti korupsi yang Apa terus aja tuh? diperjuangkan, kejujuran, disiplin, kerja keras, kemandirian, ya, dan termasuk diantaranya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan atau ugahari itu sudah lama menjadi tema yang terus didorong di kampen kepada gereja-gereja untuk ya, hidup tahu cukup. Seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Sekarang saya ke Pak Pendeta Sihite. Lanjut yang tadi dari Pak Pendeta Hendrik Lokra. Pak Pendeta Sihite di jemaat ya, di GKP pernah sih pegang. enggak. Sekarang enggak ya, sekarang. Tapi pernah di jemaat. Tapi pernah di jemaat. Iya. Sekarang di kantor sinode. Seperti itu. Dipercaya di full timer sebagai wakil sekum. In style. Seperti itulah kira-kira. Jadi pejabat kan. Pejabat. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi ya, jadi soal Iya. keugaharian. Sependek pengalaman Pak Sihite, ya, apakah kecukupan itu dipengaruhi oleh posisi? Gitu ya. Artinya gini, ketika dulu menjadi pendeta di jemaat, misalnya misalnya kendaraan, oke, pakai motor cukup gitu ya. Tapi begitu sekarang di sinode, ini kan representatif dong gitu ya. Gitu ya. Masa naik motor gitu ya. Kira-kira begitu Tapi atau kalau Harley kan nggak apa. Beda cerita tuh jadinya. Oke, sila Pak. Iya, Pak apa kalau in style? Kalau saya pikir sebegini. Tadi kan Pak Henry Loka soal keugaharian terakhir ya. Apalagi kita ingat Bapak kami, dua Bapak kami Tuhan Yesus ajarkan yang secukupnya begitu. Sebenarnya sih kalau mau dibilang soal butuh dan cukup dalam tanda petik bisa disebut jadi relatif ya. Sangat relatif. Tetapi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, apa yang kita terima, misalnya kalau sebagai pendeta soal kesejahteraan dengan orang lain, karyawan dengan gajinya, mencoba mencukupkan dengan apa yang ada, kemudian melihat antara kebutuhan dan keinginan. Nah, seringkali orang terjebak kalau kita bicara soal korupsi kan bagaimana memenuhi keinginan. Sementara keinginan itu nggak ada habisnya begitu. Apapun bisa, apapun mau begitu, apapun ingin gitu. Tapi kalau kita bicara sampai kebutuhan, ya kita bicara soal cukup. Nah, kalau misalnya di jemaat, misalnya sekarang katanya pakai mobil, ya karena itu posisi jabatan misalnya, fasilitas jabatan misalnya, ya harus merasa ya cukup dengan itu. Tapi kalau kembali ke jemaat, ya cukup lagi dengan yang lain begitu. Nah, itu bicara ya. seperti itu. Karena itu kebutuhan untuk pelayanan, bukan keinginannya begitu. Oke, Pak Pendeta Sihite, terkait dengan kondisi pandemik kita sekarang nih ya kan, tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari bahwa banyak masyarakat kita secara umum kan mengalami penurunan pendapatan. Ya. Ada yang harus di PHK, dirumahkan, kalaupun masih bekerja tetapi dengan pendapatan yang dipotong begitu ya. Dan itu kan tentu juga memengaruhi kondisi penerimaan keuangan di gereja. Pastinya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, apakah menurut Bapak situasi seperti ini juga potensial untuk menimbulkan atau memunculkan tindakan-tindakan koruptif dari pejabat gerejawi? Dari pejabat gerejawi Iya, dari pejabat gerejawi. Seharusnya sih tidak ya Pak Calvin ya. Tapi begini, kalau dengan situasi seperti sekarang ini nih begini ya, dengan situasi pandemi, pendapatan penerimaan gereja menurun dan seterusnya, sebenarnya gereja harus bisa
realistis dengan keadaan. Oke. Di satu sisi dia tidak menuntut anggota jemaat untuk persembahan. Tapi di sisi lain juga tidak menutup mata dengan kondisi anggota jemaat, sehingga kemudian program-program diakonia misalnya itu menjadi satu program yang. Tapi di sisi organisasi sebagai gereja, realistisnya apa? Yuk kita misalnya menganggarkan ulang, memprogramkan mana sih program yang nggak perlu lagi deh, yang makan biaya dan apa, itu di-cut, dipotong, penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Tapi kalau Pak Calvin tanya apakah ada kemungkinan jadi korupsi misalnya, kita simpan di situ dulu simpan ya. di situ. Ntar abis ini kita lanjut lagi. Iya. Oke. Kita Kopi dulu, kopi. jeda sejenak. Kita kunci urusan apakah punya potensi pendeta-pendeta sekarang dalam situasi pandemik juga melakukan korupsi. Abis yang ini kita balik lagi. Balik lagi bareng saya Calvin. Kita masih di relasi gereja melawan korupsi dan kita masih bersama-sama dengan dua narasumber kita, Pendeta Hendrik Lokra dan dengan Pendeta Adama Sihite. Ya, tadi saya lagi kunci beliau di urusan apakah dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, apa iya sih ada pendeta-pendeta yang masih punya entah apapun namanya gitu ya, tapi dorongan untuk melakukan korupsi. Ya, kita lanjut dengan Pak Pendeta Sihite. Gimana Pak Pendeta Sihite? Mungkin gini Pak ya, jadi koreksi saya kalau saya keliru. Oke. Tetapi dalam posisi Bapak sebagai pejabat di kantor sinode, ini kan saya membayangkan Bapak udah jalan-jalan nih kemana, bukan cuma di lingkup gereja Bapak, Gereja Kristen Pasundan, tetapi dalam perjumpaan juga dengan gereja-gereja lain. Nah, tanpa harus menyebut nama, begitu ya, sebab memang tidak penting soal siapanya, tetapi adakah itu tadi ya, pendeta-pendeta yang mungkin memang berperilaku koruptif gitu, Pak Pendeta Sihite, silakan. Ya, pertama sih harusnya sih tidak ya, harusnya tidak begitu. Tapi persoalannya nanti mungkin Pak Lokra bisa lebih dalam. Persoalannya kan kita juga perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan perilaku koruptif itu, gitu ya. Bukan soal manipulasi uang saja kan. Sebenarnya kalau ketika kita bicara soal waktu yang tidak tepat waktu dan seterusnya, itu udah perilaku koruptif sebenarnya begitu. Tapi oke lah, saya statementnya adalah harusnya sih tidak ya Pak Calvin ya, pendeta dengan situasi COVID seperti ini harusnya memang tidak ke sana begitu. Kalau tadi Pak Lokra singgung ada 9 value anti korupsi begitu ya, ada di bukunya modulnya PGI. Tapi saya lihat ada yang harus ditambahkan tuh Pak Herna. Satu sebenarnya, yaitu takut akan Tuhan gitu. Oke. Nah, kalau orang sudah bergerak di situ, punya prinsip di situ, sebenarnya dia harusnya tidak punya perilaku koruptif gitu. Tapi persoalannya, faktanya begitu, itu tetap bisa terjadi. Apalagi kalau saya sih sempat nyatat ada yang namanya GON kalau nggak salah itu, yaitu adanya greed. Keserakahan. Kemudian ada itu opportunity, ada kesempatan. Kemudian saya catat ada need yang tadi kita bicara antar kebutuhan sama keinginan, tapi ini lebih pada keinginan dan expose itu lemahnya hukum misalnya. Ini masih ada dan gereja masih di dunia dan gereja isinya orang gitu ya. Gitu loh. Pak Pendeta Sihite. Jadi sorry ya, apakah itu semacam pembenaran? Ya, tidak. Kan gua juga manusia. Tentunya tidak gitu. dong. Tentunya tidak. Enggak ya? Enggak, karena saya tadi kan sudah sebut bahwa yang pertama dari 9 value, buat saya yang pertama itu value yang pertama takut akan Tuhan. Kemudian mungkin Pak Lokra lebih apal ayat. Satu ayat itu, kalau kamu melakukan segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Masa kita korup lakukan untuk Tuhan sih gitu loh. Harusnya ketika dua prinsip ini ada di otak kita, orang Kristen, apalagi pejabat gereja, pendeta, begitu harusnya tidak punya perilaku koruptif dalam bentuk apapun. Gitu. Ya, kalau pejabat gereja tentu tidak hanya terbatas pada pendeta ya, tetapi juga bisa Penatua, anggota majelis yang lainnya, penatua, diaken, whatsoever di situ. Bahkan mungkin bukan hanya mereka yang ada di deretan pejabat gerejawi, tapi juga aktivis kan bisa juga kan terjadi seperti itu ya. Nah, karena peluangnya banyak Pak Calvin. Tadi yang saya bilang, potensi terjadi itu pada banyak. siapa saja. Misalnya seperti sederhana.
Nah, buat saya sebagai pendeta jemaat waktu itu, saya mendorong panitia atau komisi waktu sebagai pendeta jemaat ya sebelum di sinode untuk menghapus mata anggaran biaya tak terduga. Iya. Itu not well planned gitu loh. Kalau ada biaya tak terduga Tapi kan- 10%. Tapi kan itu kartu pengaman. Nah, itu yang jadi persoalan, Pak. Di situ ada potensi loh di situ. Aku lagi ajarin. Satu lagi Pak Calvin. Ada peluang Pak Lokra. Peluangnya adalah, dan ini yang harus hati-hati sebenarnya untuk gereja semua, yaitu gereja menjadi tempat dengan alasan sumbangan sosial. Oke. Tapi kemudian sumbangan itu dan orang yang menyumbang terindikasi korupsi. Ya. Sehingga gereja tanpa disadari bisa terlibat dalam money laundering, Kalau misalnya pencucian uang. Misalnya nih ya, satu kali ada anggota jemaat yang memberikan persembahan loh ya. Jadi betul-betul nih dia masukkan, dia menulisnya ini persembahan dan jumlahnya nggak main-main. Bisa bangun gereja langsung ya. Bisa untuk bangun gereja whatsoever Renovasi. begitu. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh gereja? Dalam hal ini tentu bukan hanya mewakili Pak Pendeta Sihite, tetapi menurut Pak Sihite kalau ada gereja yang seperti itu, mestinya apa sih yang dilakukan oleh gereja? Mungkin jawaban saya rada naif, tapi nanti mungkin Pak Lokra bisa ya. Kita sempat ngobrol waktu kapan-kapan. Oke. Gereja harus berani menolak. Ketika tahu betul, 5 miliar bro? tapi terindikasi korupsi. Oke. Betul terindikasi korupsi, sudah diketahui begitu. Harus berani menolak. Nah, tapi persoalannya nanti Pak Henry mungkin bisa. Ketika gereja tidak tahu bahwa Maksudnya sumbangan ini kalau itu... nanti Pak Hendrik yang bicara, beliau yang memberikan itu tadi. Yang Bukan, diberikan maksudnya itu. jawabannya. Legitimasi. Legitimasi. Tapi kayak begitu Pak. Jadi kalau memang betul-betul terindikasi korupsi, harusnya gereja berani tidak. Menolak. Berani katakan Menolak. tidak, ya. Tapi itu kan persoalan yang sometimes ya, sometimes kadang-kadang Jadi saya lihat di begini Bung gereja. Calvin, di SOP yang kita anjurkan di gereja-gereja, beberapa gereja yang selama ini Nah, itu bekerja ya, sama dengan SOP. mitra kami, Mission 21, mendukung program ini, itu kita anjurkan kepada gereja-gereja menyusun SOP dan komplain mekanisme. Ada 3 dokumen ya, SOP, Code of komplain conduct-nya. mekanisme dan code of conduct. Di dalam 3 dokumen itu kita menganjurkan kalau Anda terima dana dalam Ragu nih, gereja ragu. dalam jumlah yang besar, Anda perlu bertanya, ini uang dari mana? Bukan apa-apa, ini kan udah mau akhir tahun kan. Iya. Ya, dan ini akan memasuki event politik kita Ya, tanggal betul. 9 Betul. Desember. Betul. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan ini persembahanku untuk Tuhan, melalui jemaat, melalui gereja. Gereja nggak perlu gitu. tahu ini dari mana. Ah, iya. Tapi kalau di SOP anti korupsi kita anjurkan kepada gereja-gereja supaya itu dipertanyakan. Sebab kalau tidak dipertanyakan, ini bahaya. Ada sederhana. Bisa saja kalau terjadi tindak pidana korupsi yang gereja kena ya. dilacak oleh KPK, dia akan melacak terus aliran dananya Iya. dari mana. Dan itu bahaya bagi gereja kalau gereja terlibat. Tidak bisa gereja Even katakan dia kami hanya tidak menerima tahu. begitu ya? Even dia hanya menerima. Oke. Dia akan bertanggung jawab karena dia menerima. Nah, terkait dengan itu, kalau menurut Pak Pendeta Sihite, mungkinkah gereja-gereja di Indonesia gitu ya terbuka untuk dilakukan semacam audit oleh akuntan publik? ini tricky ya sebenarnya gitu ya, agak ini pro dan kontra sebenarnya Ya, dilematis. itu memang ya. kesulitannya kalau taruh saya di sini. Betul. Soalnya pertimbangannya lain nih, pro dan kontra. Tapi begini, sebenarnya kalaupun misalnya gereja memilih untuk tidak memakai audit publik untuk mengaudit misalnya, Eksternal. Gitu. tapi ada internal audit. Beberapa Oke. gereja memiliki internal audit yang sangat kuat untuk mendampingi gereja, untuk mendampingi misalnya majelis sinode di tingkat sinode, majelis jemaat di tingkat jemaat, untuk bisa kemudian memiliki sistem yang akuntabel, ya. keuangan khususnya, dan perbendaharaan. Kalau di GKP itu di Gereja Pasundan, kami nggak hagi keuangan Pak Calvin, kami sebutnya pengawas perbendaharaan. Oke. Artinya menyangkut uang, barang, aset, Semua dan ya, semua aset perbendaharaan. ya. Dan Oke. ada internal audit yang kami istilahkan yaitu pengawas perbendaharaan. Nah, kalau misalnya dua ini berjalan, majelis jemaat
majelis sinode dengan pengawasnya berjalan dengan baik, dengan tadi ada SOP pemeriksaan dan pengawasan dan seterusnya, ada pedoman dan aturan, saya pikir peluang dan celah korupsi itu atau Secara administratif itu bisa berkurang, bisa diminimalkan tanpa perlu untuk pakai auditor luar, eksternal auditor. Karena memang sampai saat ini mungkin pikiran saya dilematis ya, dan banyak orang masih pro dan kontra soal auditor luar begitu. Tapi kita banyak gereja yang sudah punya auditor internal. Apa menurut Pak Pendeta CIT kekhawatiran paling besar bila kita gereja-gereja menggunakan eksternal auditor? Ya obrolan obrol-obrol santai aja ya. Ya Obrolan jujur. sederhananya santai-santai supaya saja. apa ya? Tapi minta maaf ya, cuma ada minuman saja. Sambil. Apa ya? Sebenarnya bukan ketakutan, tapi saya tidak sebut ketakutan, tapi karena ini eksternal loh gitu loh, orang luar begitu. Iya. Kemudian memeriksa internal kita begitu. Bukan soal tidak jujur dan seterusnya, tapi mungkin ada hal-hal yang baiknya buat internal kita sajalah begitu. Nah, buat saya ini bisa dijembatani dengan gereja memiliki internal audit yang kuat. Mungkin kekhawatiran jangan sampai dengan terpublikasinya Betul. penerimaan Tiba-tiba gereja lalu ini penerimaannya bisa sekian kalau gitu boleh ya. saya langsung terbuka sih, sederhananya Pak, bisa ke arah ada mungkin politis atau apa begitu, karena ya situasi kita sekarang inilah. Iya. Jadi artinya betapapun ada hal-hal yang masih coba untuk dijaga, ya, selama masih memungkinkan menggunakan internal audit dan dengan tetap tadi ya menjalankan Tapi saya kira prinsip anti korupsi itu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi itu akan tetap harus kita dorong ya dari PGI pada gereja-gereja, bahkan PGI juga akan mempublish dia punya laporan keuangan di websitenya. Nah itu transparan sekali kita lakukan. Nah itu dilakukan oleh PGI ya, Pak Pendeta Hendrik. Jadi artinya kalau ada orang yang mau tahu, tentu tidak detail ya, tidak detail. Sekalipun ada orang-orang yang kadang-kadang mengatakan ya setan itu justru ada di detailnya itu gitu. Tapi poin utamanya kan kalau ada laporan gitu ya, dan dalam hal ini misalnya PGI juga mempublish di website, orang bisa lihat misalnya gitu, itu mungkin bisa menjadi mungkin orang juga takut tentang kejahatan perbankan, karena sebagai PGI kami juga punya pengalaman telah pernah terjadi kejahatan perbankan akibat daripada transparansi. Tapi itu jangan menjadi alasan, karena prinsip transparansi dan akuntabilitas itu penting di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sebagai gereja kita harus terbuka kepada semua orang. Inilah apa adanya kita seperti ini. Pak Pendeta Lokra, jadi tadi kan Bapak mengatakan di awal bahwa persoalan terbesar dalam hal tindak korupsi adalah soal moral. Ya. Jadi apa langkah-langkah konkret yang dilakukan PGI bersama dengan gereja-gereja anggota dalam mengatasi persoalan moral ini? Apakah cukup khotbah-khotbah misalnya gitu maksudku? Saya kira tidak cukup khotbah-khotbah, tidak cukup pernyataan pastoral dan lain sebagainya. Dan karena itu beberapa gereja yang ada dalam Mitra Mission 21 ya, yang selama ini kita kerjasamakan, itu bisa menjadi role model bagi gereja-gereja yang lain. Ya, bagi gereja-gereja lain supaya paling tidak mengadministrasikannya di dalam dokumen gereja atau sinode masing-masing. Complaint mechanism, code of conduct dan SOP. Ini paling tidak akan membantu mengurangi sedikit peluang orang untuk melakukan tindak pidana korupsi secara administratif maupun secara substansial. Tapi hal yang kedua yang kami terus dorong, kemarin kami juga melakukan satu perbincangan dengan guru-guru sekolah minggu, Bung Calvin. Jadi kita kumpul guru-guru sekolah minggu, kita minta KPK juga untuk hadir dan menjelaskan kepada mereka, bahkan memberikan kepada mereka tools-tools supaya bagaimana bisa mengajarkan anak
tentang nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan. Iya. Jadi itu ada. Jadi kami berharap penanaman nilai anti korupsi itu dilakukan sejak dini. Dini ya. Karena kalau kita harap generasi Yang sekarang kita ke atas, lu aja kali. Generasi kita mungkin agak susah, ibarat rotan yang sudah Iya. tua, Sudah mulai bisa kaku dibentuk dia lah tuh, ya. nggak bisa dibentuk lagi ya. Jadi kita mulai sasar sekarang adalah generasi baru, Iya. supaya mereka bisa diselamatkan dan menyelamatkan bumi ini dari tindak pidana korupsi. Oke. Waktu juga yang membatasi kita begitu ya, sebab Ya. katanya kan Ini untuk segala banyak, kalau bicara Ya, korupsi betul. banyak sekali. Tapi jangan waktunya. khawatir, Pak tidak Pendeta, cukup. kita masih punya relasi waktu-waktu yang Oh, akan iya. datang. Tenang aja, kita Jadi masih akan bikin penasaran dulu. Iya betul. Tapi bisa setengah menit Nah, tambah. boleh. Jadi Ini sebelum lanjut Pak closing, Lokran nih. sebelum closing Pak Pendeta Sihite dulu. Tadi kan nanti habis itu baru Pak Lokran. Tadi kan Silakan. ngomong code of conduct, aturan berperilaku, kemudian ada SOP, mekanisme komplain ketika itu terjadi bagaimana itu Ada satu lagi untuk melengkapi Pak Lokran bisa. GKP sedang ya sih konteks saya ya di Gereja Kristen Pasundan. Melengkapi itu kami juga men-setting aplikasi atau software Benar. untuk itu dalam rangka mengurangi, ini khusus keuangan misalnya, mengurangi celah-celah terjadinya korupsi. Betul. Ya. Jadi ada Ya, semua SOP, harus- code ya. of conduct, ada mekanisme, tapi ada sistem yang set up secara khusus. Saat ini masih diuji coba di tingkat sinode. Oke. Nanti pelan-pelan akan sampai ke tingkat jemaat. Dan itu bagaimana transparansi, akuntabilitasnya terjaga semua. Bahkan bukan hanya uang, sampai pada kalau bicara dengan sistem dual sistem itu, maka kita bicara sampai kepada aset dan sebagainya. Apalagi kita sekarang sudah di era 4.0 dan Iya. kita harus bisa mengadaptasi diri dengan Memakai sistem-sistem iya. Jepang sudah keuangan mulai yang colek-colek yang 5.0. 5.0. Iya. Kita masih 5.0. meraba-raba di 4.0. Jangankan meraba-raba, Pak Calvin, kita masih sibuk berdebat makan bubur dari tengah atau dari samping. Oke. Pak Pendeta Hendrik, closing statement untuk relasi kita sekarang ini. Ya, kami terus mendorong gereja-gereja untuk semakin terbuka. Gereja-gereja harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Tanggung jawab dan panggilan gereja adalah untuk membangun oikos ini secara bersama-sama, dan karena itu peran kita sebagai stakeholder masyarakat untuk pengurangan atau memutus mata rantai anti korupsi di Indonesia ini menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Itu penting sekali. Oke, terima kasih. Jadi di ujung dari kebersamaan kita pada saat ini, kita semua diajak untuk melihat bahwa ternyata gereja pun tidak bebas dari kondisi yang memprihatinkan ini. Ya. Nah, kalau ditanya apakah gereja punya resep yang jitu sekali yang bisa menghilangkan semua ini sama sekali, nggak ada. Tapi gereja sedang berjuang, PGI khususnya, untuk meminimalkan, untuk memutus mata rantai seluruh gerakan korupsi yang bisa terjadi di gereja, dan itu dengan mulai melakukan pendidikan, pemberdayaan di tingkat anak-anak. Ini perjuangan kita semua, bukan hanya PGI. Tapi kita sebagai gereja, kita harus bersatu, bersama-sama, melawan korupsi. Pak Pendeta Adama Sihite, terima kasih. Pak Pendeta Hendrik Lokra, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Calvin, Relasi.